wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada siang hari ini luar biasa, di terik siang di tengah wabah corona ini sudah hadir hampir 300 nih, menuju 250 ya, seluruh Nusantara anak-anak muda NU yang akan insya Allah suatu saat menjadi pengusaha-pengusaha berkelas nasional bahkan internasional. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mentawadini kita sendiri. Beliau sudah berbisnis bahkan ekspansi sampai keluar Arab Saudi, sampai ke Yaman dan sebagainya. Yang terhormat di sini kepada Ketua Umum daripada Himpunan Pengusaha Nahdlatul Ulama, yakni Insinyur Abdul Khaliq, Magister Manajemen, yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat para ketua daripada DPP HPN, wabil khusus Bunda Yasinta yang selalu membimbing kita, anak-anak muda, dan juga Pak Dripa dan para ketua yang lainnya, Sekjen, Bendara Umum, DPP HPN, dan juga mungkin para pengurus, para anggota ataupun perwakilan, para dari IPNU, IPPNU, PMII, hadir, Ansor, ya, dan juga tentu yang khususnya yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan, yang menjadi inspirasi kami, 3 pembicara kita, yakni yang pertama Kiai Haji Dr. As'ad Said Ali, beliau selaku Dewan Pembina dan pendiri HPN. Yang kedua, nanti ada Dr. Haji M. Asrorun Ni'am Soleh, M. Magister Agama, Deputi 2 Kemenpora, ini Deputi Pengembangan Pemuda. Nah, kita lagi belajar berkembangnya anak-anak muda, santri khususnya untuk jadi pengusaha. Dulunya menerima, nah sekarang memberi. Dulunya asnaf, sekarang jadi muzaki, insya Allah ya, dengan bisnisnya. Dan pembicara yang terakhir ada Mas Rikal di kiri, sarjana sosial, ini beliau influencer, mungkin yang sering banyak lihat di YouTube. Kalau tadi Dr. Asrul Ni'am sering lihat di TV, beliau mengakui Menpora, bahkan kemarin masalah wabah. Baik. Nah, ini kalau Mas Rikal di kiri ini mungkin lihat bagaimana untuk membendung, mengcounter pihak-pihak yang tidak suka, bahkan memusuhi NU, menjatuhkan. Nah, ini beliau anak muda yang sangat aktif. Beliau ini sebagai CEO daripada Jaringan Sedekia Muda Indonesia. Nah, juga yang terhormat, acara ini tidak bisa berjalan ini kecuali juga dari ada ketua panitia yang hadir di sini tadi, Mas Arya Nur Fauzi, ya, yang telah mengkoordinir terlaksananya acara ini. Juga Mas Randy Prihartono SH, beliau ini sebagai Chief Executive Officer Pemuda, jadi ketuanya lah, pemimpin kita, CEO-nya. Jadi kalau di Pemuda HPN, ketuanya namanya CEO, ya, namanya semacam bisnis. Nah, terhormat juga para pengurus Pemuda HPN dan semua para peserta ya yang sudah join ini. Kami dapat kabar 1.000 yang apply. Nah, ini terus ongoing nih ya, hadir. Untuk bersama-sama kita belajar dalam rangka event yang sangat luar biasa, yaitu Grand Opening Millionaire Yacht Nahdien Academy 2020. Masya Allah, ini sudah suatu hal yang luar biasa. Saya bacakan sebelum langsung mulai. Sudah tidak tahan, ini kita mendengar pemateri kita. Saya akan bacakan. Kenalkan, saya Faisal Hilmi. Mungkin bisa saling mengenal nanti di IG atau di Facebook, Faisal Hilmi AB. Nah, nanti pertama kita akan
pembukaan tilawatil Quran. Yang kedua nanti ada sambutan-sambutan. Yang ketiga acara inti materi. Dan yang terakhir, yang keempat ada question and answer, tanya jawab. Ya, silahkan siap-siap yang ada pertanyaan. Yang terakhir adalah doa. Nah, setelah itu nanti ada follow up. Gimana setelah kegiatan ini kan 3 bulan akan ada acara pelatihan ya, via online ini. Nah, kita langsung saja kita buka terlebih dahulu acara yang sangat inspiratif ini, yang sangat membahagiakan akan terjadinya pemuda-pemuda Nahdien, para pengusaha multinasional. Ala haziniyah bi barakatilahumul Fatihah. Ya, terima kasih banyak. Semoga ini menjadi awal yang baik, menjadi opening, iftitah dalam acara grand opening ini. Oke, kita langsung saja pada acara yang kedua, yakni pembacaan tilawatil Quran. Nah, ini oleh Kang Arif Fadilah. Beliau ini sebagai Chief Marketing Officer Pemuda HPN. HPN itu ingat, Himpunan Pengusaha Nahdien. Ya. Nah, ini jadi beliau sebagai pengusaha juga alhamdulillah seorang qori. Nah, dengan segala hormat kepada Kang Arif Fadilah, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil bainakum bil batili illa
أن تكون تجارة أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم أن تكون تجارة أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Faisal masih mute. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang Arif Fadilah tadi yang sudah melantunkan ayat-ayat Al-Quran begitu indah yang memotivasi kita untuk terus berikhtiar, berusaha dalam jalan bisnis entrepreneurship. Nah, sekali lagi yang baru bergabung, silahkan klik di chat, tulis nama, asal daerah, mungkin banomnya apa, bisnisnya apa, namanya, omset profitnya berapa, biar kita saling mengenal. Oke, kita lanjut setelah tilawatul Quran yang sudah menggugah hati kita, semangat kita, para generasi muda, Nahdlatul Ulama. Nah, kita sekarang langsung kita menyimak sambutan. Ada 3 sambutan. Yang pertama daripada Ketua Panitia acara Mina ini, Millionaire Youth Nahdlatul, kepada Kang Arya Nur Fauzi, kepadanya dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, atas segala nikmatnya, sehingga kita masih tetap bisa bertatap muka meski lewat layar kaca. Yang kedua, selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat pada Dr. Asad Said Ali, Himpunan Pengusaha Nahdliyin, sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Yang terhormat pada Insinyur Magister Manajemen sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Yang terhormat kepada jajaran Ketua DPP Himpunan Pengusaha Nahdliyin, yakni Pak Reza Pahlivi Bakhtiar, PhD. Yang terhormat kepada Pak Rifa Syabana.
Yang terhormat kepada Pak Dr. Hadas Ja'far Sodik, kepada Pak Insinyur Anang Prabowo, dan kepada Bu Yasinta Wirdaningrum. Yang terhormat kepada Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Nahdliyin, Insinyur Lukmanul Hakim. Yang terhormat kepada Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Nahdliyin, yakni Bapak Afda Rizal Arab Masita. Yang terhormat kepada Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh, Magister Agama, selaku Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora RI. Yang terhormat kepada Abang Rikal Dikri, Sarjana Sosial, selaku influencer sekaligus narasumber. Yang terhormat kepada Abang Randy Prihartono, Sarjana Hukum, selaku Chief Executive Officer Pengusaha Muda Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Yang terhormat kepada jajaran Ketua Umum maupun perwakilan pengurus pusat Banom NU, yakni dari perwakilan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, dari perwakilan pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dari perwakilan pengurus pusat GP Gerakan Pemuda Ansor, dan yang terhormat kepada rekan-rekan panitia yang luar biasa dan rekan-rekan serta pemuda Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Sedikit saya sampaikan, pertama-tama saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada DPP HPR atas amanah yang telah diterima oleh panitia untuk melaksanakan acara sepenting ini dan sekeren ini. Tak lupa juga terima kasih kepada jajaran Kemenpora, terutama Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora RI, yakni Deputi 2, yang telah berkenan bersinergi bersama kami. Lalu para partnership juga kalangan pengusaha muda Nahdlatul Ulama yang sangat luar biasa hebat. Dan tak lupa juga terima kasih kepada para panitia yang sangat luar biasa hebatnya. Panitia ini sangat luar biasa semangat mudanya. Bahkan 100% semua panitia adalah pengusaha muda Nahdlatul Ulama. Dan teman-teman kader Nahdlatul Ulama yang saya banggakan. Nah, sedikit saya sampaikan beberapa data terkait Millionaire Youth Nahdliyin Academy. Menurut data hingga pagi hari tadi, data peserta dari 1.404 pendaftar, kita jaring 1.000 peserta terpilih, yaitu dari kalangan kader Nahdlatul Ulama. Dari 1.000 peserta tersebut, 40% adalah pengusaha muda. Artinya, dari 1.000 orang, 400 peserta kita adalah pengusaha. Dan ini bukan angka yang sedikit gitu. Dan selanjutnya apa sih dari Bandung apa aja peserta kita di Millionaire Youth Nahdliyin Academy ini? Peserta MYNA ini didominasi dari 4 Banom NU, yakni IPNU, IPPNU, PMI, dan Ansor. Lalu juga ada yang berasal dari Matan, dari ISNU, KMNU, Pagar Nusa, dan Banom lainnya. Nah, selanjutnya terkait narasumber, telah terkonfirmasi 25 narasumber dari akademisi, praktisi, maupun dari institusi yang akan mengisi di 9 materi utama. Nah, tentunya 9 materi utama kita akan sangat relevan dengan segala sesuatu yang terjadi pada masa-masa new normal seperti saat ini. Maka dari karena itu, 9 materi ini harus kita pahami betul-betul, pelajari betul-betul, karena akan sangat berguna untuk usaha maupun untuk pribadi kita ke depan nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam pelaksanaan terdapat kesalahan atau hilaf dari kami selaku panitia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Millionaire Youth Nahdliyin Academy, atau yang biasa kita singkat dengan MINA. Selama 3 bulan ke depan, kalian akan belajar bersama di sini sebagai kader Nahdlatul Ulama, harapan bangsa. Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang besar. Sudah selayaknya kita sebagai pemuda negara juga terus ulama
turut berkontribusi menjadi santri yang tak hanya mengaji tapi bisa berbagi, menjadi santri yang tak hanya bisa mentahlilan tapi menjadi wirausahawan. Kita memang tak pernah mengenyam, meskipun kita memang tak pernah mengenyam pendidikan pesantren, setidaknya kita tetaplah santri. Santrinya Nahdlatul Ulama. Bangkit, ayo bangkit, maju, ayo maju, wahai para pemuda NU, mari kita menuju new normal. Sudah waktunya kaum muda NU ambil peran dan langkah besar dalam berbangsa dan bernegara melalui jalan wirausaha. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk sambutan yang pertama Ketua Panitia Kang Arya Nur Fauzi. Yang kedua kita lanjut kepada sambutan daripada CEO atau Chief Executive Officer Pemuda DPP HPN. Nah, ini dengan segala hormat kepada pemimpin DPP Pemuda HPN, dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada ungkapan indah 1400 tahun lalu. Tak ada daun yang jatuh tanpa sizinnya, tak ada debu yang bertebaran tanpa sizinnya, dan kita hari ini berada di Zoom meeting ini bukan semata-mata acara Millionaire Youth Nahdien Academy, tapi kita semua berada di sini karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat bertangkaikan salam, tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Dr. Kiai Haji As'ad Said Ali, pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Nahdien. Yang terhormat Insinyur Abdul Khalik, Magister Manajemen, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nahdien. Yang terhormat GSBC Reja Pahlevi Bahtiar PhD, Ketua DPP Himpunan Pengusaha Nahdien. Yang terhormat Dripa Syahbana, Ketua DPP Himpunan Pengusaha Nahdien. Yang terhormat Dr. Andes Jafar Sodik, Ketua DPP Himpunan Pengusaha Nahdien. Yang terhormat Insinyur Anang Pranowo, Ketua DPP Himpunan Pengusaha Nahdien. Yang terhormat Yasinta Wirdaningrum, Ketua DPP Himpunan Pengusaha Nahdien. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Nahdien, Insinyur Lukman Hakim. Yang terhormat Bendahara Umum DPP Himpunan Pengusaha Nahdien, Afda Rizal Asma Sita SESH. Kemudian yang terhormat Dr. Haji Muhammad Asroruni Amsoleh MA, Deputi 2 Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia. Yang terhormat Rikal Dikri Sarjana Sosial, narasumber kita kali ini. Yang terhormat Gus Yakut Holil, Ketua Umum GIPI Ansor. Yang terhormat Agus Herlambang, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Yang terhormat Aswandi Jailani, Ketua Pengurus Pusat IPNU. Yang terhormat Nurul Hidayah Ummah, Ketua IPPNU. Yang terhormat Ketua Panitia dan jajaran Panitia, dan yang saya banggakan semua, teman-teman, sahabat, rekan, peserta Millionaire Youth Nahdien Academy. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, rekan-rekan, utamanya untuk panitia. Panitia ini berasal dari Jambi, berasal dari Jakarta, berasal dari Banten, berasal dari Jawa Timur. Jarak tak membuat lekang. Mereka, kita semua siap berkontribusi, kita semua siap berbagi, kita semua siap belajar bersama di agenda Millionaire Youth Nahdien Academy. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, agenda Millionaire Youth Nahdien Academy ini memiliki tujuan, yakni menjadikan kader wirausaha muda Nahdien yang nasionalis, yang religius, yang kreatif,
dan inovatif, serta bermental miliarder yang peduli dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi bangsa. Bapak-bapak, ibu semua, izin melapor bahwasanya peserta Millionaire Youth Nahdien Academy ini terdapat 1.404 pendaftar. Namun, hanya 1.000 orang yang lulus verifikasi. Dan saya ucapkan selamat kepada peserta yang lolos verifikasi. Semoga kita bisa ikut sampai akhir karena akan banyak hal yang sangat menarik. Di Dewan Pengurus Pusat Pemuda Himpunan Pengusaha Nahdien ada 3 skema kaderisasi. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, penguatan mindset kewirausahaan dan kepemimpinan. Yang ketiga, adanya akses legalitas sebuah perusahaan. Dan dalam Millionaire Youth Nahdien Academy ini, teman-teman semua beruntung. Karena di sini akan ada pendidikan dan pelatihan, di sini akan ada penguatan mindset dan kewirausahaan, dan di sini akan ada akses legalitas usaha dan akan kita bantu. Baiklah teman-teman semua, peserta Millionaire Youth Nahdien Academy sungguh luar biasa. Dari yang lolos verifikasi dari 1.000 peserta itu, ada 40% yang memiliki usaha dan 60% yang belum memiliki usaha. Yang menjadi fantastis adalah ternyata banyak pengusaha Nahdlatul Ulama, pengusaha muda yang hadir di Millionaire Youth Nahdien Academy ini memiliki omset di atas rata-rata. Yakni berapa? Di atas ratusan juta rupiah, di atas miliaran rupiah, dan hari ini bersama-sama kita. Luar biasa. Boleh aplaus untuk seluruh peserta semua. Peserta Millionaire Youth Nahdien Academy ini, sahabat-sahabat dan rekan-rekan semua, terdiri dari Banom Nahdlatul Ulama antara lain IPNU, kemudian IPPNU, kemudian GP Ansor, kemudian ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ada MATAN, ada KMNU, dan ada ISNU, dan lain sebagainya. Selanjutnya, syukur alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini sudah terkonfirmasi orang-orang yang luar biasa, ada 25 narasumber yang siap berbagi ilmu pada kita, mulai dari unsur institusi atau lembaga terkait, mulai dari praktisi, ada akademisi, dan ada senior-senior kita, pengusaha yang luar biasa dari Nahdlatul Ulama. Kemudian yang terakhir, mohon arahannya Pak Ketua Umum Insinyur Abdul Holik, Bapak Kiai kita, pendiri HPN, Bapak Dr. Kiai Haji Asad Said Ali, mohon arahannya juga Pak Deputi 2 Kementerian Pemuda dan Olahraga, Bapak Dr. Asrul Niam, Mas Rikal Dikri, mohon bimbingannya agar kami semua bisa menjadi pengusaha muda Nahdien yang bermental miliarder serta bisa bermanfaat untuk bangsa. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang luar biasa daripada CEO kita, Mas Randy. Nah, tadi kita lanjut saja ke sambutan yang terakhir, yakni daripada Insinyur Abdul Holik MM, beliau sebagai Ketua Umum DPP HPN, dan juga sekaligus untuk membuka, ya, semoga nanti seluruh peserta juga bisa istiqomah mengikuti selama 3 bulan ini program pelatihan ini via online. Dengan segala hormat kepada Insinyur Abdul Holik MM untuk memberikan sambutan dan untuk membuka opening acara Grand Opening Millionaire Youth Nahdien Academy 2020 ini. Dengan segala hormat kami persilahkan Bapak. Mas Faisal, tolong dikoreksi.
Ya, silahkan. Mas Faisal. Untuk, ya. Ya, Pak Dripa. Pembukaannya nanti Pak Asad. Oh, oke. Mohon maaf, ini ada pengkoreksian. Jadi nanti akan opening pembuka oleh Haji As'ad ya. Berarti mungkin nanti ini ada sambutan daripada Insinyur Abdul Khalik selaku Ketua Umum HPN dengan segala hormat untuk memberikan sambutannya, motivasi kepada kita semua. Silakan Bapak. Kalau ada Nabi Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, saya sangat bersyukur Divisi Pemuda HPN dapat menyelenggarakan saya kira ini merupakan acara pembinaan entrepreneur dalam skala nasional yang pertama di lingkungan Nahdien. Acara ini perlu kita dukung bersama dan perlu kita teruskan secara continuous dan terus-menerus sehingga upaya kita di dalam mengejar ketertinggalan kaum Nahdien di dunia usaha pada akhirnya dapat kita capai. Kalau melihat judulnya Millionaire Youth, itu saya yakin maksudnya adalah para pesertanya sudah menjadi miliarder. Amin ya robbal alamin. Kalau goalnya saya berharap bukan miliuner, tapi saya berharap goalnya nanti menjadi triliuner, ya, karena untuk saat ini menjadi miliuner atau menjadi miliarder itu sudah sangat mudah. Banyak sekali para pengusaha dari divisi pemuda saya kira sudah berkelas miliarder, ya. Yang kita belum punya adalah kelas triliuner atau dalam bahasa Inggrisnya bilioner. Jadi bukan lagi miliuner tapi goalnya harus pada bilioner. Ya. Program ini sangat strategis. Mengapa? Mohon maaf, sebelum saya lanjutkan, yang terhormat Pak Kiai As'ad, orang tua dan pembina kita, Pak Kiai As'ad Said Ali, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai, sampun rawuh dan menghadiri acara ini. Mohon anak-anak muda kita ini dibimbing agar bisa lebih berhasil. Para ketua dan pengurus DPP HPN, para pengurus divisi pemuda, serta Bapak pejabat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, terima kasih sudah menghadiri acara ini. Mohon dukungan dari kita semua agar acara ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan. Baik, saya lanjutkan. Mengapa acara ini sangat strategis diselenggarakan oleh pemuda? Karena untuk bisa memperoleh para pengusaha yang tangguh, para entrepreneur yang memiliki kemampuan bersaing, itu dibutuhkan waktu. Ya, nggak bisa kita menginginkan menjadi bilioner hari ini, besok kemudian kita bisa memperolehnya. Itu akan butuh waktu, butuh upaya yang continuous, yang terus-menerus, dan kemudian akan dibutuhkan pengalaman mengatasi masalah, pengalaman jatuh dan bangun, dan seterusnya. Dan itu butuh waktu. Dan saya kira yang masih memiliki waktu yang sangat panjang untuk dapat dibina menjadi bilioner itu adalah para pemuda. Pertama, karena tentu saja
semangatnya masih muda, ya. Kedua dari segi usia juga masih cukup waktu untuk Anda bereksperimen, mencoba banyak usaha. Dan kemudian juga satu hal yang penting saya kira Anda memiliki error margin yang besar, ya. Yang saya maksud adalah bahwa kalau kita yang tua-tua ini suka takut-takut ya kalau gagal, karena kalau takut recovery-nya susah karena udah terlalu tua. Tapi kalau Anda yang muda ini, nomor satu tanggung jawabnya masih nggak terlalu banyak, ya. Mungkin ada yang sudah punya anak, tapi anaknya masih kecil, ya, sehingga mungkin belum perlu biaya yang banyak. Jadi kalaupun Anda gagal, ya, Anda masih punya waktu untuk recover, Anda punya energi yang cukup untuk recover. Nah, ini pentingnya pemuda menjadi fokus utama dari upaya kita di dalam menerjemahkan keinginan pengurus PBNU, ya, yang diamanatkan pada Munas yang lalu, bahwa PBNU menghendaki agar dapat disusun kemandirian ekonomi. Ya, tentu saja kemandirian ekonomi itu hanya akan dapat terjadi jika ditopang oleh para pengusaha Nahdien yang tangguh. Ya. Nah, hasil dari pembinaan ini tentu saja tidak bisa kita harapkan dalam waktu yang dekat. Saya berharap paling cepat mungkin 10-20 tahun lagi kita akan memiliki kader-kader pengusaha dan entrepreneur yang tangguh, yang mampu bersaing di kancah umum, tidak hanya di lingkungan Nahdien, tapi juga di lingkungan entrepreneurship dan bidang usaha di luar sana, ya, bahkan kalau perlu kita bertarung di level internasional misalnya. Sehingga pada 10 tahun dan 20 tahun mendatang, kita berharap akan banyak muncul para pengusaha Nahdien yang tangguh-tangguh yang dapat kita banggakan. Ya. Nah, saya bersyukur acara ini direspon oleh banyak pihak, oleh teman-teman dari lembaga ataupun dari Banom, ya, yang saya kira banyak tadi sudah disebut oleh Mas Randi, sudah banyak terlibat dan ikut serta dalam acara ini. Mungkin kita bisa membangun sinergi dengan teman-teman di Banom maupun di lembaga yang lain, agar acara ini berjalan harmonis, tidak jangan sampai nanti satu mengarah kemana, yang lain mengarah kemana. Ya. Saya dengar tadi ada 1.400 peserta yang lolos. Saya kira ini insya Allah merupakan kader-kader yang baik untuk masa yang akan datang, yang akan bisa kita bina. Ya. Nah, dalam konteks pembinaan entrepreneurship ini, menurut saya mungkin nanti perlu ditambahkan atau perlu dilakukan benchmark studi banding dengan program-program yang sudah banyak dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang cukup kredibel, ya. Jangan sampai acara ini hanya berjalan sebentar, ya, kemudian hanya dipandang sebagai acara yang sifatnya temporer, tidak ada kontinuitas, tidak ada kesinambungan dalam program pembinaannya. Jangan sampai juga acara ini hanya dipandang sebagai seminar yang 3 hari selesai, lalu kemudian habis itu tidak ada follow up, tidak ada pembinaan lanjutan. Nah, saya berharap acara ini akan berjalan kontinus, terus-menerus, dievaluasi terus. Ya. Barangkali mungkin panitia dan teman-teman di kepengurusan pemuda, silakan di benchmarking itu ada program-program training yang dilaksanakan oleh USID, AUSID, ya. Setelah training itu biasanya kemudian ada follow up, ya. Jadi setiap peserta itu dikirimi surat, kemudian ditanya apa progresnya, apa faedahnya, lalu apa yang diharapkan, bagaimana hasil training, sehingga kemudian kita bisa memonitor, ya. Jadi penting sekali bahwa para peserta 1.400 ini harus dapat kita ukur dalam setahun ke depan seperti apa teman-teman yang 1.400 ini. Apakah makin memble? Tentu saja bukan itu harapan kita, ya. Harusnya akan menjadi lebih baik, punya daya kompetisi yang lebih bagus, ya. Kemudian kita harapkan memperoleh berita-berita bahwa teman-teman ini berhasil pada lingkungan bisnisnya, mampu bersaing dengan para petarung bisnis dari bidang-bidang yang lain, ya. Jadi sangat penting untuk kita terus memonitor dari 1.400 ini untuk tidak hanya berhenti pada acara training, lalu kemudian setelah dapat sertifikat lalu selesai, ya.
Harus terus-menerus kita monitor, harus terus-menerus kita bangun. Ya. Nah, dalam konteks itu, saya kira juga penting nanti ditambahkan ke dalam program mentoring. Ya. Karena mentoring ini pada dunia pembinaan wirausaha di lingkungan Nahdien merupakan barang baru. Meskipun pada bidang religi dan pada bidang politik, lingkungan Nahdien ini sudah banyak dilaksanakan. Sebagai contoh, misalkan kalau Anda sering melihat Pak Kiai kita pasti punya asisten, ya, di mana asisten itu nanti pelan-pelan akan berkembang. Kalau saya ambil contoh misalnya asistennya Gus Dur, sudah banyak yang sekarang jadi orang. Ya, ada Pak Masardi, ada Pak Yahya Stakuf, dan lain-lain ya. Itu beliau-beliau mampu meloncat ke level nasional dan kemudian sekarang bisa menjadi tokoh-tokoh level nasional itu karena sebelumnya beliau dimentori oleh Gus Dur. Ya. Nah, mentoring ini sangat penting karena training yang Anda peroleh, kemudian sesi-sesi seminar yang Anda peroleh, itu harus Anda jalankan, lalu kemudian dari masalah-masalah yang Anda temukan pada waktu menjalankan teori-teori itu kemudian perlu didiskusikan mengapa saya salah, mengapa saya jatuh, mengapa saya bisa berhasil, dan seterusnya. Dan pengalaman dari para mentor itu sangat penting untuk Anda ambil. Di bidang politik, saya kira Anda juga sudah banyak melihat ya bagaimana para tokoh politik kita itu dibangun. Jadi contohnya misalnya ketua PKB kita yang sekarang, ya itu dulunya adalah asistennya Gus Dur, ya, membantu Gus Dur di bidang politik. Kemudian juga siapa yang mantan Wagub Jawa Timur misalnya, ya itu juga sama, dulunya adalah anak didiknya atau asistennya Gus Dur. Nah, di bidang wirausaha kita ini belum banyak yang mencontoh hal seperti itu. Jadi saya kira pemuda coba dipikirkan bagaimana mempelopori ini. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan petinggi Medco. Ya, saya kira Anda semua tahu Medco. Kemudian saya menyampaikan, Pak, saya bilang boleh nggak kalau ada para pengusaha pemuda kita menjadi tukang bawa tasnya Bapak sebagai asisten. Saya bahasakan membawa tas, ya, karena supaya gampang. Saya bilang kalau di Pak Kiai sudah banyak Pak yang membantu membawa tas, lalu kemudian pada beberapa puluh tahun mendatang menjadi kiai besar, gitu kan. Nah, di bidang pengusaha kita belum punya mentor, saya bilang gitu. Nah, beliau alhamdulillah bersedia, ya, siap untuk menjadi mentor. Jadi bayangan saya Anda bisa menjadi tukang bawa tasnya. Yang saya maksud membawa tas tuh sehingga kemudian Anda bisa bertemu dengan para pemain penting di dunia usaha, dapat bertemu dengan tokoh-tokoh nasional pada waktu ikut dengan beliau-beliau. Kemudian juga Anda bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana beliau mengambil keputusan, bagaimana beliau melakukan negosiasi. Lalu kemudian dari situ kita berharap Anda akan memperoleh pengalaman yang berharga, dan yang lebih penting lagi, kita berharap memperoleh kemampuan judgment, ya, dan kemampuan judgment dan wisdom, ya, di dalam melaksanakan bisnis. Karena begitu Anda memiliki landasan teori yang baik, Anda punya pengetahuan yang baik dalam bisnis, maka kemudian Anda akan membutuhkan judgment dan membutuhkan wisdom di dalam Anda menjalankan bisnis. Nah, ini hanya dapat diperoleh dengan mentoring, ya. Agak sulit diperoleh dengan training ataupun seminar-seminar. Nah, jadi saya kira mungkin itu perlu dipikirkan agar supaya program ini tidak berhenti hanya pada bisnis plan lalu dapat sertifikat, that's it, enggak. Ya, Anda harus teruskan, Anda monitor perkembangannya, kemudian para peserta ini dalam 5-10 tahun ke depan harus kita bisa lihat bentuknya dari hasil ini seperti apa. Ya. Kalau ternyata majority itu fail, misalkan tidak memuaskan hasilnya, maka program kita mesti kita fine tune, kita perbaiki, terus kita
kita benahi sehingga kita mempunyai satu sistem mentoring di kalangan Nahdliyin yang cukup baik ya, dan tidak kalah dengan program mentoring atau program pembinaan bisnis yang dimiliki oleh misalnya Sampurna Business Center ya. Sampurna Business Center mungkin Anda pernah dengar, setiap tahun mereka merekrut 20 orang, kemudian dikasih modal, lalu kemudian mereka dilepas ke lapangan. Kalau gagal mereka dikasih lagi sampai 3 kali ya. Tapi dari situ kemudian mulai dievaluasi seperti apa ya. Dan para pesertanya sayangnya tidak banyak dari kaum Nahdliyin. Saya kira nanti mungkin bisa menjadi target tuh, bahwa supaya kita tidak hanya dibilang sebagai jago kandang, ya, program-program lain di luar perlu kita ikuti. Tentu saja pesertanya adalah peserta yang disaring dari acara ini, yang kemudian terpilih dan kita coba lempar ke di luar sana ke lingkungan yang non-Nahdliyin, kepada lingkungan yang lebih keras competition-nya. Ya, sehingga kemudian kita berharap suatu hari kita bisa memperoleh para pengusaha yang tangguh. Ya. Jadi mentoring, kemudian monitoring dan evaluasi dari program ini sangat penting untuk terus kita laksanakan. Sekali lagi agar pesan ataupun amanah yang diberikan oleh PBNU kepada HPN agar kita bisa mendukung tujuan dari PBNU di dalam mencapai kemandirian ekonomi, kita bisa memberikan kontribusi yang besar dalam hal itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya salut kepada Divisi Pemuda atas inisiatif ini. Terus lanjutkan, galang terus, dan teman-teman yang sudah menjadi peserta, silakan dimanfaatkan program ini. Dan kalau ada program ini yang menurut Anda kurang tepat, atau perlu direvisi, silakan diberikan usulan kepada teman-teman sehingga program ini menjadi program skala nasional, continuous dan memberikan hasil yang memuaskan. Hanya kepada Allah kita berserah diri, dan untuk itu kita wajib berusaha agar kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita tetapkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya yang luar biasa dari Ketua Umum HPN Bapak Ismail Abdul Khalik MM. Jadi nanti rekan-rekan semua setelah ikut acara ini jangan ngejar sertifikat, jangan berhenti, tapi follow up. Nah, bahkan tadi semoga nanti bukan hanya ini tahap awal, bukan hanya menjadi miliuner tapi bilioner. Nanti akan ada insya Allah startup unicorn barangkali yang lahir daripada HPN. Insya Allah. Oke, kita langsung saja ke acara inti, yaitu grand opening dengan 3 pemateri yang luar biasa, yang mungkin beberapa atau bahkan mayoritas baru bertemu langsung via internet, berkomunikasi, mendengarkan wejangannya langsung, nasihat-nasihatnya, pengalaman, inspirasi, khususnya terkait dengan bisnis wirausaha. Ada yang pertama, sekaligus mohon dengan sangat, selain materi juga nanti akan membuka acara Mina ini, yakni kepada Kiai Haji Dr. As'ad Said Ali. Namun sebelumnya saya akan membacakan profil beliau. Kiai Haji Dr. As'ad Said Ali ini adalah Dewan Pembina dan pendiri HPN, Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Nah, beliau sekarang tinggal di Bekasi, alumni daripada UGM, jurusan HI, juga Lipia, dan beliau juga mendapatkan Dr. Honoris Causa di Undip, dan juga pendidikan intelijen di dalam negeri. Nah, beliau mondok dulu di Pesantren Al-Munawir Yogyakarta. Nah, beliau mengikuti berbagai organisasi, diantaranya ada Ansor, IPNU, PMI, Comaci untuk Kormahasiswa HI ya. Terus juga beliau sebagai Wakil Ketua Umum PBNU 2010-2015, dan beliau juga sebagai Himpunan Pengusaha Nahdliyin dari 2011 sampai sekarang ini. Beliau Ketua MWA Universitas Pendidikan
Ketua Dewan Penasehat Pengurus Pusat GP Ansor. Beberapa pengalaman kerja beliau, karir beliau, usaha beliau sebagai anggota Bakin, Kasih, Kepala Pos Saudi Arabia, Kepala Pos Syria, Libanon, Siprus, Kepala Direktorat Staf Ahli Luar Negeri, Wakabin, wira swasta. Setidaknya terakhir mungkin saya bacakan 5 karya beliau, buku yang nanti bisa kita cari, kita baca. Yang pertama, Pergolakan di Jantung Tradisi. Yang kedua, Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bangsa. Yang ketiga, buku beliau Ideologi Pasca Reformasi, Al-Qaeda, Tinjauan Ideologi Politik dan Sepak Terjangnya. Terakhir, yang kita bisa baca adalah berbagai tulisan Pancasila, NU, Islam, di berbagai majalah, makalah, seminar. Nah, dengan segala hormat, kami sampaikan kepada Kiai Haji Dr. Asad Said Ali untuk memberikan materi sekaligus untuk membuka acara kita. Semoga hadir tadi para pengusaha bilioner NU dalam grand opening Millionaire Youth Nahdien Academy 2020 ini. Dengan segala hormat, Pak Kiai, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus HPN yang dipimpin Pak Insinyur Khalid, Pak Reza dan Pak Lukmanul Hakim dan seluruh staf jajarannya. Yang saya hormati Dewan Pengurus Besar DPP Himpunan Pemuda HPN, ya. Khususnya Ketua Panitia Mas Andin Ananda, Chief Officer Randy, Arya Nurfaizi, kemudian Chief Officer-nya Ananda Randy Prihartono, kemudian narasumber Dr. Asrul Niam dari Deputi Menteri Pemuda, dan semua saja yang hadir yang terlibat dalam acara ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam rangka bukannya ukhuwah, tapi juga membangun NU untuk masa depan kita. Dan hari ini, mungkin ini yang kedua saya hari ini mengisi acara ini. Mungkin tidak lamanya 10 menit, bukan selesai. Saya apresiasi langkah seperti ini, suatu inisiatif yang baik, menebarkan need for achievement dalam istilah sosiologi, yaitu virus positif untuk mengembangkan dunia usaha. Virus itu ada positif, ada negatif. Kalau corona negatif, virus usaha ada virus yang positif, dan NU harus mempunyai itu. Jangan mau kena corona, kita kena virus usaha saja. Gitulah. Alhamdulillah ini suatu yang baik, pendekatan entrepreneurship dengan ilmu pengetahuan. Itu lebih baik daripada zaman saya, dengan pengetahuan apa adanya, jatuh bangun sendiri begitu. Ini dengan ilmu, itu satu yang luar biasa bagi saya. Seperti ketahui Pak Khalid tadi benar bahwa usaha itu tidak mudah. Saya tidak nakut-nakuti, maksud saya jangan patah semangat. Saya sejak zaman kuliah sudah usaha karena ya sambil kuliah gitu. Terpaksa keluar pondok karena harus usaha, hanya difokuskan ke kuliah. Nah, harus dimulai dengan jatuh bangun, dan peluang sekarang jauh lebih besar daripada zaman era dahulu ya, hari dahulu. Nah, ini adalah Millionaire Youth Nahdien Academy ini suatu yang peluang yang bagus untuk bersama-sama, karena
setiap usaha sebaiknya memang harus dilakukan secara bersama-sama, networking harus terbangun, dan inilah jalan yang baik, itu jalan yang peluang yang baik supaya digunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti kata Pak Khalid tadi, memang tidak cukup dengan di sini, harus bersinergi terus-menerus. Saya ingin cerita saja, RRT, Republik Cina itu dulu negeri miskin. Income per kapitanya tahun 60-an sampai 70 kita lebih baik. Dia mulai bangkrut 82 dengan Deng Xiaoping sebagai bapak modern negeri Cina, dengan kembali kepada budaya, dari menerapkan komunisme kembali kepada budaya asal Konfusius. Jadi Buddhisme pertanian diganti dengan kembali ke semula, agama dihidupkan, budaya diraih kembali menjadi seperti itu. Antum semua mulai dengan baik karena tadi diawali dengan tema Nahdlatul Tujar. Itu kan kembali kepada masa lalu, kembali kepada budaya kita yang belum pernah dilaksanakan dengan baik karena keburu perang dunia. Dia usaha itu terhambat, kemudian mulai 65, tapi keadaan masih morat-marit, sehingga waktu ada pemetaan uang dari 1.000 menjadi 1 perak, langsung ya mu'alim punya NU bubar. Arafat, Yayasan Haji yang kirim haji bubar karena uangnya kepotong. Sekarang kondisinya lebih baik, Anda bisa bersaing dengan baik, tapi memang situasinya beda. Kenapa beda? Anda harus bersaing dengan konglomerat, mungkin, tetapi mungkin kalau seperti ini. Ini dengan Pak Khalid sudah mencoba membuat apa dulu, Nusa Makmur Koperasi. Ternyata visi koperasi, maaf Pak Khalid, udah nggak bisa Pak Khalid. Saya berulang-ulang baca pasal 33. Jenis koperasi itu percobaannya udah nggak bisa. Harus ada jenis lain yang lebih canggih. Saya melajari Korea itu bisa, Taiwan itu bisa, itu jenis namanya corporate farming. Corporate tidak bisa dengan model koperasi, itu kita lupakan aja, jangan saya juga dulu bikin Pak Khalid dengan bikin HPN, apa namanya itu, Nusa Makmur Koperasi ya, nggak bisa tuh. Sekarang kita kembangkan menjadi Nusa Makmur Capital. Capital dalam artian kita akan memberikan kerjasama dengan jaringan usaha. Misalnya kalau sekarang ada punya usaha pemotongan ayam, jadi ayam ya mulai dari bibit, pengembangan, pemotongan, penyembelihan, sampai kepada konsumen. Kalau punya network jaringan seperti ini, kita bisa kerjasamakan dengan kelompok yang mau bersedia dengan kami tadi. Nah, ini itu menarik sekali karena ini kan corporate, tidak lagi kooperasi corporate artian, tetapi yang berjamaah, yang apa namanya tidak individual, karena kita NU tidak boleh individualisme, yaitu itu yang itu. Kemudian ya suatu saat nanti bisa datang ketua HPN maupun ini divisi muda HPN ini. Yang kedua ini saya ingin ngajak, barangkali ada anak pinter yang di HPN, yang di anak muda ini, yang doktor atau apa, yang ahli ekonomi, ahli sosiologi, kita niru model Korea. Jadi bagaimana mereka niru KUD kita, Pak Chung Hee dari Pak Harto, dia bisa memakmurkan petani Korea, dan kita nggak bisa. Karena cara memahami pasal 33, saya baca berkali-kali itu nggak tepat. Reformasi gagal memahami itu semua. Ini status buku saya, Negara Pancasila itu gagal. Dan sekarang belum ada orang memikir itu, sibuk soal politik. Politik ujung-ujung kena KPK karena kita nggak didukung oleh entrepreneurship. Jadi entrepreneurship itu adalah untuk menghalangi orang terlibat dalam KPK gitu loh. Saya setuju ini ya, saya setuju ini. Saya nggak nyalain yang bukan yang nyukurin, tapi memang itu persoalan karena begitu menjabat banyak yang apa namanya memerlukan, jadi bingung sendiri kita gitu, seperti loh ya. Ya. Jadi
Kalau ada teman-teman, adik-adik yang ahli ekonomi, 1, 2, 3 orang, nanti saya ingin membagi ilmu, Anda yang mengembangkan, nanti insya Allah itu akan siapa itu menjadi jalan masuk. Karena tidak mungkin kita bersaing dengan di hutan seperti ini tanpa ada suatu senjata atau kendaraan yang pas untuk itu. Karena kita Nahdlatul Ulama diniati aja, kita ingin merubah kita sendiri, bagaimana membuat kita hadis yang mengatakan ya adul ala khair menjadi sulfa, itu menjadi kenyataan. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, itu menjadi kenyataan, sehingga kehendak PBNU untuk menjadikan umat mandiri yang tidak tergantung itu menjadi kenyataan. Sekali lagi selamat kepada penyelenggaraan Millionaire Youth Nahdliyin Academy 2020 ini, dengan mohon ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Millionaire Youth Academy Millionaire Youth Nahdliyin Academy 2020 dengan ini saya nyatakan terbuka. Demikian, semoga sukses semua dan apa nasihat dari Pak Khalid tadi untuk menjadi perhatian tuahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kiai Haji Dr. As'ad Said Ali selaku Dewan Pembina dan pendiri HPN atas materi yang luar biasa, dan untuk membuka acara Mina ini yang tadi semoga tidak berhenti di jalan. Dan tadi juga ada tawaran, silakan para ahli ekonom-ekonom pemuda-pemuda NU nanti bisa tadi bahkan dimentori oleh beliau ya, juga untuk belajar dari bangsa-bangsa yang lain untuk terapkan hal-hal yang baik agar kita juga menjadi para pengusaha yang global yang bermanfaat bagi agama dan bangsa dan dunia. Oke, nanti kita catat dulu teman-teman, ada pertanyaan, nanti 2 pemateri lagi, nanti baru kita buka sesi tanya jawab. Sekali lagi kami ucapkan matur suwun, terima kasih banyak untuk Pak Kiai. Langsung saja kita ke pemateri yang kedua. Sudah tidak sabar nih ya. Nah, cuman pembicara yang kedua ini dengan mohon maaf, Dr. Haji M. Asrorun Ni'am Soleh MA selaku Deputi 2 Kemenpora Pengembangan Pemuda. Beliau tadi pengen ikut sama-sama dengan kita di sini, tapi ada satu hal yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya beliau ada diwakilkan oleh Deputi Bagian Kewirausahaan Pemuda, Asdet Kewirausahaan Pemuda Kemenpora, oleh Bapak Imam Gunawan. Nah, mungkin dengan segala hormat kepada Bapak Imam Gunawan, Asdep Kewirausahaan Pemuda Kemenpora, ini mohon arahannya, nasihatnya, inspirasinya kepada para pemuda kita, khususnya pemuda NU, agar menjadi para pengusaha milioner. Terima kasih. Dengan segala hormat, kami persilahkan kepada Bapak Imam Gunawan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Insinyur Abdul Khalik MM, Ketua Umum HPN, yang saya muliakan. Yang saya muliakan Bapak Dr. Honoris Causa Kiai Haji As'ad Said Ali, pendiri HPN, Ketua Dewan Pembina DPP HPN. Kemudian para narasumber yang hadir pada kesempatan ini, Mas Rikal, Mas Randy,
dan seluruh jajaran Ketua DPP HPN serta seluruh peserta yang terdiri dari unsur-unsur Badan Otonomi Nahdlatul Ulama yang ada. Salam kenal. Yang pertama-tama dan utama tadi mengulangi apa yang disampaikan oleh Mas Faisal ya, bahwa saat ini betul Pak Deputi Bidang Pengembangan Pemuda saat ini sedang rapim dengan Pak Menteri, belum selesai. Ya. Saya memantau tadi, saya juga ikut hadir di rapim itu, tapi saya diminta untuk keluar sebentar dari rapim sebetulnya untuk sekedar hadir aja dulu. Nanti beliau insya Allah kalau memungkinkan rapimnya selesai, sebelum acaranya selesai, maka beliau akan hadir memberikan apa-apa yang perlu akan disampaikan oleh beliau. Oleh karenanya saya sebenarnya lebih sangat senang untuk mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh para narasumber. Namun tanpa mengurangi rasa hormat, ya, perkenankan saya menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, Kementerian Pemuda Olahraga yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan pemuda khususnya. Jadi yang pertama kami mengucapkan apresiasi ya kepada DPP HPN yang menyelenggarakan acara ini. Judulnya aja sangat spektakuler ya, menunjukkan visi besar ke depan bahwa nggak hanya jutawan tapi miliarder, bahwa triliuner apapun namanya ke depan ingin mewujudkan kondisi di mana para kader-kader Nahdlatul Ulama menjadi sosok-sosok pemain ekonomi yang kuat yang mensejahterakan bangsa Indonesia. Itu sangat mulia sekali. Dan ini sejalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, khususnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kalau dari sisi pemuda memang iya, dari sisi regulasi, dari sisi ideologi, dari sisi filosofis ya, itu memang sangat urgent sekali untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan pemuda pada umumnya. Ya, kita pemuda Islam juga terutama di antaranya. Kenapa demikian ya? Karena memang kita sama-sama memahami bahwa ke depan pemuda itulah yang akan menjadi tonggak para pelaku-pelaku, para tokoh-tokoh itu. Kalau dalam bahasa kita mungkin sebagai rijal. Ya. Subhanul yaum rijalul ghad, pada saat ini mereka masih suban, tapi suatu ketika ia akan jadi tokoh-tokoh itu. Namun tokoh-tokoh itu perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sama dengan ketokohan para pendahulu kita, para pendiri Nahdlatul Ulama juga. Di saat usianya muda mereka juga menggembleng diri dengan berbagai macam keahlian, keterampilan. Yang satu di antara adalah keterampilan di bidang entrepreneurship, di bidang kewirausahaan, di bidang perdagangan, di bidang pertanian. Dan itu semua kalau dalam bahasa sekarang menjadi istilah entrepreneurship. Dan inilah yang menjadikan tambahan ya. Selain secara strategis bahwa menumbuhkan entrepreneurship itu amat dibutuhkan untuk kejayaan bangsa, namun juga kita punya background historis di mana para pendahulu kita, organisasi kita Nahdlatul Ulama ini juga didirikan oleh bukan siapa-siapa, tapi juga oleh tokoh-tokoh yang memiliki kemandirian ekonomi yang sangat tinggi. Nah, kita merindukan upaya-upaya seperti itu. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama untuk menumbuhkan itu, menumbuhkan potensi-potensi yang ada, talenta-talenta yang ada, bakat-bakat yang ada untuk kejayaan bangsa dan Indonesia. Kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama adalah salah satu pilar, salah satu unsur yang sangat besar untuk mendukung kejayaan bangsa Indonesia. Oleh karenanya sangat pas sekali kiranya upaya-upaya untuk mendorong generasi muda Nahdlatul Ulama untuk menjadi sosok pelaku bisnis, pelaku ekonomi yang memiliki kemampuan luar biasa sangat diapresiasi. Nah, hal yang menjadi perhatian dari Kemenpora adalah bersama-sama dengan pemerintah adalah bagaimana menumbuhkan sebanyak-banyaknya entrepreneur muda pemula. Sebanyak-banyaknya. Nah, caranya bagaimana? Caranya, strateginya adalah dari sisi pemerintah adalah bagaimana menguatkan yang namanya ekosistem, yang namanya lingkungan dunia usaha. Yang kita kejar adalah lingkungan dunia usaha itu. Kenapa demikian ya? Karena lingkungan inilah yang mampu membesarkan sosok calon wirausaha menjadi wirausaha beneran. Sama juga misalnya betapa pentingnya lingkungan itu dalam mendidik seseorang menjadi seorang yang berilmu, seorang yang berkarakter. Lingkungan sangat menentukan sekali. Oleh karenanya upaya yang dilakukan oleh Menpora adalah bagaimana mendukung, bagaimana menguatkan, bagaimana memperbanyak ya, pusat-pusat
lembaga-lembaga, komunitas-komunitas, lingkungan-lingkungan yang mampu merangsang tumbuhnya jiwa-jiwa wirausaha itu. Nah, tentu saja kami sangat bersyukur dan senang sekali ya organisasi kita Nahdlatul Ulama sudah menginisiasi dari jauh tadi dengan menjadikan dirinya sebagai sebuah lingkungan yang menumbuh suburkan wirausaha. Satu di antaranya adalah dengan kegiatan pada siang hari ini. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Tentu saja untuk menumbuhkan wirausaha itu yang dipentingkan adalah bagaimana kita menumbuhkan jiwa-jiwa yang senantiasa mempunyai mindset wirausaha. Apa mindset wirausaha itu? Sosoknya adalah kreatif. Dia inovatif. Dia juga mempunyai visi besar ke depan. Dia adalah seorang sosok yang tidak mudah menyerah. Dia yang senantiasa selalu mencari peluang-peluang yang ada. Dan ia menjadi seorang pembelajar yang tiada henti-hentinya. Never ending learner. Dia adalah seorang yang belajar tanpa henti-hentinya. Nah, karakter-karakter seperti inilah yang coba kita kembangkan bersama-sama. Melalui bagaimana memperbaiki ekosistem yang ada di sekitar kita bersama-sama. Pemerintah dalam hal ini, tentu saja Kementerian Olahraga, sedang mencari mitra, mengembangkan mitra. Mitra terlalu sedikit untuk mengembangkan ekosistem tadi itu. Kementerian, lembaga, perusahaan-perusahaan besar, dan sebagainya kita ajak untuk bersama-sama mengembangkan itu semuanya. Syukur Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dilakukan pada kesempatan kali ini, rangkaian dari statement-statement Pak Menteri, Pak Deputi untuk menguatkan entrepreneurship ya di dalam dunia di lingkungan organisasi kemasyarakatan termasuk Nahdlatul Ulama, ini adalah sesuatu yang amat strategis buat kita bersama-sama. Oleh karena mari kita bersama-sama untuk menumbuhkan itu. Dari si Menpora kita sama-sama tahu Menpora ini adalah sebuah kementerian yang kecil tapi semangatnya besar. Kalau mungkin ditanya nanti ada penanya yang wah bagaimana ya apa dukungan yang diberikan oleh Menpora, maka dukungannya mungkin terlalu kecil untuk disebutkan di sini. Namun kekecilan itu tidak menjadi sesuatu yang memutuskan semangat kita. Tapi sebetulnya yang menjadi penting adalah yang kecil-kecil kita kumpulkan menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan yang besar. Kita membangun kolaborasi antara pemerintah, antara masyarakat, komunitas bersama-sama untuk bersama-sama mengagendakan penumbuhan wirausaha yang lebih hebat ke depan. Kira-kira demikian yang mungkin yang sedikit gagasan di awal yang perlu kita sampaikan. Pada intinya adalah pemerintah dalam hal ini tentu saja sangat mendukung, sangat siap untuk berkolaborasi dengan upaya-upaya yang diinisiasi oleh lembaga masyarakat, oleh kampus, perguruan tinggi, komunitas, bahkan oleh pemerintah daerah dan sebagainya. Wacananya, peluangnya betapa sangat besarnya, ya. Apalagi kalau kita berbicara Nahdlatul Ulama, tentu saja jejaring kita sangat besar sekali. Bahkan kalau kita mampu mengoptimalkan jumlah jamiah kita menjadi pasar yang berputar secara internal, itu pun juga sangat-sangat luar biasa sekali. Demikian, Mas Moderator, yang sedikit atau yang banyak kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti di sesi diskusi Pak Yai Dr. Asrul Ni'am sudah bisa muncul dan bisa menggantikan, bisa meneruskan dan bisa menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan. Terus terang saya tidak menyampaikan materi yang perlu disampaikan. Saya takut kualat nanti, biar beliau saja yang menyampaikan materi beliau biar lebih lebih ghirohnya dan spiritnya ketangkep adanya. Demikian, mohon maaf yang sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Iman Gunawan, ini bagian aspek pengembangan wirausaha dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini kayaknya tadi saya dengar bahasa Arabnya Fasi, ini alumni pesantren juga kayaknya nih Kiai ini ya. Jadi alhamdulillah kita tadi perlu bikin ekosistem. Jadi kayak kita barangkali gagal dalam membangun bisnis, tidak dikucilkan, tidak patang arah, malah mendukung terus-menerus dari kegagalan yang ada. Oke, mungkin langsung saja kita ke pembicara yang ketiga. Dan ini pembicaranya milenial nih, pemuda ya. Dan ini mungkin teman-teman sering lihat di YouTube ya. Nah, ikut serta mengcounter pihak-pihak yang barangkali tidak senang, tidak suka dengan Nahdlatul Ulama, para kiainya, para pemudanya berasal sebagainya. Nah, beliau, saya akan bacakan dulu nih profilnya nih. Saya juga berapa kali lihat ya.
Kalau nggak salah YouTube-nya Agama Akal ya. Nah ini beliau adalah, pembicara ketiga ini adalah Mas atau Kang Rikal Dikiri, sarjana sosial. Beliau ini seorang influencer. Jadi berpengaruh ya. CEO daripada Jaringan Cendekia Muda Indonesia. Nah, beliau sebelumnya pesantren di pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning Tasikmalaya. Jadi orang Sunda ya, apa dari mana ya? Yang kedua, beliau alumni sosiologi FISIP UIN Jakarta dan juga dari Darus Sunnah International Institute for Hadith Science. Ini oleh Kiai Haji Mustafa Yakub. Kayak kita juga, ulama kita juga yang kita cintai. Dan juga dari beliau ini sekarang sedang mengambil pasca sarjana di UPH ya, Universitas Pelita Harapan Magister Komunikasi. Wah, mantap. Jadi pakar komunikasi ya. Tadi di Agama Akal TV di YouTube-nya. Saya kira nggak asing lagi. Beliau ini masih muda banget ya, lahir 95. Tapi insya Allah manfaatnya, pengaruhnya luar biasa, khususnya di kalangan NU dalam mengcounter paham-paham yang barangkali dan bahkan ini nanti mungkin dengan program ini jadinya nanti bikin program penyemangatin pengusaha NU juga ini ya. Kang, mungkin langsung saja ini dengan segala hormat untuk Kang Rikal Dikiri untuk menyampaikan materinya yang luar biasa. Silahkan, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Moderator. Sebetulnya saya lagi kurang enak badan, tapi karena diminta Mas Randy, makanya saya harus hadir juga dalam acara ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalimatil mu'tasimin wa maqalatil mutaharrijin wa a'udzu billahi ta'ala min jawril jairin wa qaidil hasidin wa baghdid dhalimin wa ahmaduhu fawqa hamdil hamidin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua peserta dan narasumber kita yang sangat luar biasa, Kiai Haji Dr. As'ad Said Ali selaku mentor kita, selaku sesepuh kita, yang mana saya pun sekiranya mengenal beliau karena dulu skripsi saya mewawancarai Pak As'ad soal Timur Tengah. Dan pembicara kedua Mas Imam Gunawan dari Kemenpora sebagai badal dari Kiai Asrorun Ni'am Soleh, yang mana salah satu birokrat dari kalangan NU yang cukup populis di kalangan Nahdliyin. Saya sebetulnya awal dihubungi oleh Mas Randy untuk bicara soal ekonomi. Saya sebetulnya minder karena kebanyakan dari pesertanya adalah pengusaha, sedangkan saya bukan pengusaha. Tapi ini menarik sebetulnya. Saya punya usaha juga, cuma bukan usaha besar, sehingga tidak seperti teman-teman yang hadir di sini. Tetapi saya ingin bercerita, ada sebuah kisah dari Nabi ketika Nabi dan para sahabat sedang melakukan halaqah di suatu masjid. Datang seorang lelaki muda membawa cangkul melewat ke majelis itu. Para sahabat nyinyir kepada anak muda itu. Itu ngapain anak muda lewat di majelis tanpa pamit, tanpa minta permisi kepada Rasulullah, padahal di situ ada Rasulullah dan para sahabat yang sedang melakukan kajian gitu. Rasulullah mendengar nyinyiran sahabat itu. Kata Rasulullah, "Kenapa kamu nyinyir kepada pemuda itu?" Mereka itu, atau dia itu, bukan mereka ya, dia itu telah melakukan sunnahku, kata Rasulullah. Apa ya Rasulullah sunnahmu? Sunnahku adalah memberi nafkah kepada keluarga, mencari pekerjaan, mencari uang, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada sunnahku, kata Rasulullah. Dan pemuda itu telah melakukan sunnahku. Jadi dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa sunnah itu tidak berat-berat. Tidak harus berjenggot panjang, tidak harus berjubah, dan lain sebagainya. Cukup Anda menjadi seorang pengusaha,
seorang yang bekerja itu sudah melakukan sunnah Rasulullah SAW. Dan di dalam ungkapan Imam Ali atau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Nyaris sekali kefakiran itu atau kemiskinan itu mendekati kepada kekufuran. Nah, ini menarik juga untuk dikaji bahwa kenapa di NU, kalau kita ketahui ya, saya agak mencatat juga sebetulnya sejarah Nahdlatul Tujar dan sejarah Nahdlatul Wathon, terus sejarah Taswirul Afkar. Itu adalah tiga segitiga atas lahirnya Nahdlatul Ulama. Tapi yang paling awal, ini menakjubkan sekali, yang paling awal itu adalah Nahdlatul Tujar, kebangkitan para saudagar atau pengusaha lah. Nah, NU itu sebelum adanya NU itu Nahdlatul Wathon dulu, sebelum Nahdlatul Wathon Taswirul Afkar, sebelum Taswirul Afkar itu adalah Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar itu sekiranya pada tahun 1918 ya berdiri Nahdlatul Tujar, diprakarsai oleh Kiai Haji Wahab Basbullah dan ulama-ulama lain sebagainya. Terus lahir Taswirul Afkar, ya. Taswirul Afkar, di situ ada tokoh Muhammadiyah juga yang akhirnya merubah Muhammadiyah, yaitu Mas Mansur di Taswirul Afkar. Dan Taswirul Afkar itu adalah salah satu lembaga Ghazwul Fikri, perang pemikiran atau perdebatan pemikiran yang mana dahulu mengambil majalah-majalah dari Turki Utsmani untuk dipelajari di Taswirul Afkar. Nah, ini menarik, ada tiga elemen yang akhirnya atau tiga unsur yang akhirnya melahirkan Nahdlatul Ulama. Pertama Nahdlatul Tujar, kedua adalah Taswirul Afkar, dan yang ketiga adalah Nahdlatul Wathon. Nah, ini tiga unsur ini penting sekali bagi teman-teman Nahdliyin saat ini, terutama kita membangun basis ekonomi dulu. Jadi sebelum kita ke Nahdlatul Wathon atau Taswirul Afkar, kita harus membangun basis ekonomi dulu. Saya kira HPN ini salah satu organisasi yang mungkin saat ini serius membangun ekonomi Nahdlatul Ulama daripada sebelum-sebelumnya, karena belum ada kan. Karena setelah Nahdlatul Tujar itu mati, dalam arti tidak hidup lagi, karena waktu itu Nahdlatul Tujar itu kalau saya membaca sejarah yang disampaikan juga oleh Mas Suaidi dalam perdebatan Renal Kasali, menurut Renal Kasali, salah satu ekonom Indonesia juga UI, bahwa Nahdlatul Tujar itu kenapa tidak berkembang, karena ada perencanaannya yang salah gitu dalam Nahdlatul Tujar, kata Renal Kasali. Ini dibantah oleh salah satu doktor dari Nahdliyin juga, Pak Suaidi, Ahmad Suaidi kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa tidak seperti itu. Nahdlatul Tujar tidak bangkit itu karena waktu itu kolonial Belanda untuk menyaingi Nahdlatul Tujar itu dengan pedagang-pedagang dari China. Jadi untuk menyaingi NU itu, untuk melemahkan NU itu, harga pasarannya itu, harga barang-barang di pasaran itu dijatuhkan oleh orang-orang pedagang-pedagang dari Cina yang digunakan oleh Belanda gitu, digunakan oleh Belanda untuk memerangi Nahdlatul Tujar, terus Komite Bumi Putra dan lain sebagainya, organisasi-organisasi Serikat Dagang Islam, organisasi pribumi istilahnya yang berdagang gitu, yang bergerak di bidang perdagangan gitu, atau bidang ekonomi gitu. Nah, ini menarik sekali ya untuk kita bahas bahwa di Indonesia itu ada 29 juta orang miskin. 29 juta orang miskin, dan 18,5 juta itu ada di pedesaan. Nah, kalau kita lihat orang Indonesia, mayoritas umat Islam, berarti dari 29 juta itu adalah
umat Islam yang paling miskin. Dan dari 29 juta itu 18,5 juta itu ada di pedesaan. Dan kalau umat Islam di pedesaan pasti ya orang NU. Jadi ini adalah orang-orang NU yang orang-orang NU banyak yang miskin gitu. Dan ini pernah dimuat di beberapa data statistik, terus di media-media lainnya telah mengatakan hal ini. Ini sebetulnya menjadi PR juga bagi kita warga Nahdliyin, bagaimana warga NU ini bisa mandiri secara ekonomi dan bisa memanage uangnya gitu. Sebagaimana kalau kita bandingkan antara NU ya dengan Muhammadiyah, mungkin Muhammadiyah lebih pandai dalam memanage uang dan lain sebagainya, sehingga aset Muhammadiyah pun banyak. Nah, NU ini kan asetnya cuma pesantren. Jarang ada pesantren Sidogiri misalkan yang sudah menghasilkan berapa profitnya gitu per tahun gitu, dan penghasilannya gitu, dan itu cukup menjadi contoh bagi pesantren-pesantren lainnya. Oke, lanjut. Kita sebetulnya di era revolusi industri saat ini, yaitu revolusi 4.0 atau disebut sebagai era disrupsi digital ya, disebut era disrupsi digital. Bagaimana kita bisa memainkan internet gitu. Nah, dulu di tahun 91 itu ada internet, baru ada internet ya. Di tahun 91 itu baru ada internet. Terus di tahun 2003 itu orang sedunia sudah 1 miliar orang menggunakan internet gitu. Dan di tahun 2015 itu 3,5 miliar orang menggunakan internet. Saya sedang membaca buku sebetulnya. Ini bukunya adalah The New Digital Era, sebuah buku yang mana menceritakan perang cyber di dunia di era ini. Nah, buku ini mengatakan bahwa satu dasawarsa ke depan itu akan 5 miliar orang itu akan menggunakan internet gitu. Nah, bagaimana kita bisa bersaing dengan komunitas-komunitas lainnya di bidang teknologi ini, di bidang digital ini, gitu kan? Nih, di sini diceritakan bahwa ada perang cyber, misalkan cyber China menyerang Google dan beberapa perusahaan di Amerika gitu. Dan kita ketahui di Indonesia bulan lalu atau minggu-minggu yang lalu itu data Tokopedia bocor, data Bukalapak juga bocor. Bagaimana kita bisa bersaing di era saat ini, di era disrupsi digital ini gitu. Ini sebetulnya ini diskusi menarik kalau ada narasumber, tadi kan ada 25 narasumber yang kompeten di bidang ini. Saya kira mungkin ini saya hanya sebatas pengantar saja, dan saya ingin memberikan sebuah ungkapan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim menitipkan bahwa Nahdlatul Tujar itu harus dikelola oleh pemuda, oleh kaum muda. Makanya benar kata Pak As'ad, kata Pak Imam Gunawan tadi, bagaimana pemuda itu penting dalam ekonomi Nahdlatul Ulama. Nih, di Hasyim Asy'ari mengatakan seperti ini: wahai pemuda putra bangsa yang cerdik, pandai, dan para ustadz yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan saja suatu badan usaha ekonomi yang beroperasi, di mana setiap kota terdapat satu badan usaha yang otonom. Jadi Kiai Hasyim meminta kepada anak-anak muda NU agar membuat sebuah koperasi. Kalau sekarang mungkin kalau koperasi tadi Pak As'ad mengatakan sudah agak sulit. Makanya dulu di era Nahdlatul Tujar itu ada Syirkah Mu'awanah. Itu sebuah koperasi yang mana setiap 4 tahun sekali para ulama berkumpul, para anak muda NU berkumpul membicarakan ekonomi. Dan kalau sekarang mungkin Pak As'ad telah memberi arahan tadi kepada kita bagaimana kita mempelajari strategi bisnis di era sekarang, terutama yang saya tekankan di sini adalah di era digital. Dari tadi 2 narasumber
belum membicarakan bagaimana kita bersaing ekonomi ini di era disrupsi digital ini gitu. Di era digital bagaimana kita bersaing. Terus bagaimana di buku yang saya baca bahwa 5 miliar manusia itu sudah satu dasawarsa ke depan itu sudah menggunakan internet, dan di Indonesia itu ada di Indonesia itu berapa puluh juta gitu, hampir berapa 70% populasi masyarakat Indonesia sudah menggunakan smartphone gitu. Ya otomatis smartphone kan internet, berbeda dengan handphone yang HP jadul hanya bisa SMS dan telepon dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita pintar-pintar kita dalam memanage digital saat ini gitu. Ya ini persoalannya kan orang NU itu seperti itu. Gitu. Tidak bisa dagang dan lain sebagainya, dan ini menjadi cibiran oleh organisasi-organisasi lain bahwa orang NU itu orang yang low culture lah segala macam, atau orang-orang yang di sini ada sebuah deskripsi bagus sebetulnya bahwa orang NU sering disebut sebagai orang yang low culture, terus orang yang statis dan orang yang kuno, terus orang yang tradisionalis dan lain sebagainya, berbagai stigma negatif terhadap NU bahwa NU seakan-akan seperti orang-orang purba yang tidak mengenal dunia modern gitu. Dan sekarang saya banyak sekali menemukan doktor, menemukan insinyur, menemukan profesor di kalangan Nahdlatul Ulama, bahkan menemukan pengusaha-pengusaha yang besar di Nahdlatul Ulama sekarang sudah banyak, berbeda dengan di era dulu. Di era dulu di NU mencari sarjana S1 aja sudah sulit. Sekarang sudah banyak. Mungkin itu saja dari saya, tidak banyak berbicara. Mungkin saya ingin lebih banyak mendengar dari teman-teman bagaimana memberikan motivasi kepada kita atau pengalaman-pengalaman dalam usahanya masing-masing. Mungkin itu saja. Wa ma taufiqi illa billah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ilmi, Faisal. Halo. Ya. Tampaknya moderator terputus. Kang Arya, tolong dilanjutkan. Halo? Arya, Kang Arya, tolong dilanjutkan. Faisal bisa sudah masuk, silakan lanjut. Halo, Assalamualaikum. Mas Arya dilanjutkan, Kang Faisal tampaknya terputus. Oke. Ya. Unmute. Ya. Sinyalnya Kang Faisal hilang timbul. Oke ya, maaf tadi ada gangguan dari wifi-nya, sudah kembali. Terima kasih banyak ini atas penjelasannya tadi oleh Kang Rikal di kiri ya. Kita langsung saja, mungkin tadi sudah ada beberapa hal, jadi nanti mungkin ada pemateri yang ingin menambahkan, mungkin dari pertanyaan. Coba 2 penanya dulu ya. Boleh yang ingin bertanya, angkat tangan terlebih dahulu, nanti baru di unmute ya. Coba silahkan yang ingin bertanya. Pemalang. Mau coba angkat tangan siapa? Mas Saifi ya? Pemalang. Saifi. Oke. Mangga. Mas Saifi, untuk pertanyaan ditujukan kepada siapa? Mohon maaf, jangan di-unmute. Ya, oke, saya buka dulu. Silakan Mas Saifi.
masih di mute ya. Coba di mute-nya Iya. di Masuk. Oke. Silakan. Iya. Pertanyaan kepada siapa? Pertanyaan saya kepada Pak Kiai As'ad dan juga kepada Mas Rikal. Ini Mangga. terkait. Langsung to the point saja ya ke pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Titik poin intinya begini, Mas. Jadi kalau berbicara wirausaha atau usaha di tengah-tengah kaum muda Nahdliyin, ini khususnya saya yang hidup di desa, ini sebetulnya semangat pemuda di desa itu luar biasa. Semangat pemuda di desa itu luar biasa, hanya pengusaha-pengusaha di desa, baik itu pengusaha yang sifatnya masih berbasis tradisi maupun kearifan lokal, ataupun usaha-usaha yang sudah berbasis atau sudah terkait dengan revolusi industri ini yang berkaitan dengan usaha online. Namun mereka memang kebanyakan di desa itu menemukan beberapa kesulitan-kesulitan. Salah satunya adalah mereka terkait jejaring, ya, baik jejaring terkait pasar maupun jejaring yang berkaitan dengan modal. Nah, sehingga harapan dari kami ini HPN menjadi sebuah solusi ataupun sebagai sebuah solusi bagi teman-teman pengusaha yang ada di desa di Indonesia ini. Dan yang saya tanyakan, pertanyaan saya ini adalah bagaimana para pemuda di desa, ya, yang karena tidak semua pemuda di desa ini sudah semuanya menggunakan gadget semua, ya, belum semuanya menggunakan gadget. Jadi memang mereka masih rata-rata masih berusaha dengan kearifan lokal maupun sebagaimana tradisi biasanya. Sehingga kami mohon solusi bagaimana ini untuk mereka-mereka agar tetap bisa berwirausaha di tengah-tengah kehidupan warga Nahdlatul Ulama. Demikian dan terima kasih. Oke. Terima kasih. Tadi Kang Saifi dari mana? Dari Pemalang, Mas. Pemalang. Oke, satu lagi boleh dari perempuan barangkali. Wirausaha muda entrepreneur woman kita. Mangga santriwati. Ada dari perempuan dulu. Kalau silakan angkat tangan yang ada. Ada. Oke, silakan. Dengan siapa ini dan asalnya dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya, Kak ya? Ya, bisa langsung. Ya, ini saya nama Nurjana Jamil dari Temanggung, Jawa Tengah. Mungkin saya Hasanah ya. Iya. Mungkin saya akan bertanya dengan Pak Kiai Haji Dr. As'ad Ali. Langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana cara mengembangkan strategi bisnis di dalam suatu lingkungan pondok yang notabene pondoknya itu berbasis Salafi, dan kan kebanyakan yang NU itu atau yang Salafi itu kan terkadang HP aja tidak boleh membawa. Nah, bagaimana dalam mengembangkan strategi bisnis di era digital seperti ini dalam lingkungan pondok pesantren yang notabene NU atau Salafi tersebut? Begitu saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi dari Temanggung ya? Ya. Ya, oke. Mungkin ini ke Kiai As'ad, apakah masih tersambung? Oke, mungkin nanti panitia akan note dan nanti mohon disampaikan kepada Kiai As'ad. Nah, ini mungkin silakan dijawab oleh Kang Rikal dulu nih. Tadi ada dua penanya, satu penanya nih ya. Mungkin sudah dapat ditangkap, silahkan mangga. Oke, terima kasih. Kang Saifi ya? Ya.
bagaimana dengan kondisi di desa yang tidak semuanya menggunakan gadget atau smartphone. Nah, ini juga sebetulnya catatan sebetulnya bagi pemerintah. Kenapa? Karena ketika kita membuat kita ingin berbisnis, itu biasanya ada proposal business plan, gitu kan? Proposal business plan. Nah, sedangkan orang-orang desa itu mereka tidak bisa bikin proposal gitu. Terus harus bagaimana gitu cara mengembangkan ekonomi mikro di pedesaan itu. Nah, ini mungkin sebetulnya acara ini benar kata Pak Insinyur Holik tadi bahwa jangan berhenti di sini. Harus ada plan-plan baru ke depannya agar masyarakat NU di desa yang tidak menggunakan gadget, terus tidak bisa membuat proposal, terus tidak bisa lain sebagainya lah yang bersifat digital, itu bisa dipandu dan bisa dimonitoring oleh teman-teman dari HPN lah atau dari Kemenpora atau dari pemerintahan lainnya gitu, dari berbagai lembaga yang ingin membantu. Seharusnya dibimbing seperti itu. Suatu hari saya pernah melihat sebuah video seorang kakek-kakek sedang ngangon, sedang apa ya istilah ngangon tuh ya, sedang ngangon kambing dan ngangon sapi gitu di pinggir jalan lah, di pinggir jalan. Terus datang seorang bupati Purwakarta, mungkin teman-teman kenal, Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi datang menghampiri orang itu. Nah, Kang Deddy bikin video ya, posisinya bikin video, emang lagi bikin video, terus orang itu dikasih duit sekiranya sekitar 15 juta oleh Kang Deddy, dan Kang Deddy bilang seperti ini, orang-orang seperti ini tidak mungkin dia membuat proposal gitu, dan tidak mungkin juga dia memegang smartphone gitu, jika tidak ada yang mentoring dan lain sebagainya gitu. Sehingga Kang Deddy memberikan modal lah untuk mengembangkan bisnisnya itu sebagai tukang sapi dan lain sebagainya. Ini juga sebetulnya yang menjadi penting itu dari pemerintah kita itu harus adanya percepatan penanganan perizinan dalam rangka pelayanan khusus. Misalkan ya istilahnya sekarang kan izin untuk usaha itu kan sulit, harus ada NPWP dan lain sebagainya lah, ada tek-tek bengek dan lain sebagainya, ini sulit. Seharusnya ada percepatan itu gitu, dan agar masyarakat desa itu bisa mengakses hal-hal yang rumit ini gitu. Dan memang saya rasa sulit sekali untuk masyarakat desa yang tidak memegang smartphone, terus tidak bisa membuat proposal dan lain sebagainya untuk melakukan bisnis-bisnis atau mengembangkan bisnis dari yang kecil menjadi besar gitu di era digital saat ini. Sekiranya mungkin nanti online gitu ya Kang ya. Teman-teman HPN bisa memberi masukan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Ini sebetulnya sangat ingin untuk menjawab tadi beberapa pertanyaan dan bahkan dari beberapa pembicara yang lain ataupun dari HPN, tapi karena mengingat waktu, nanti kan para peserta akan ikut program selama 3 bulan ya. Insya Allah nanti pertanyaan disimpan dulu, nanti dijawab. Nah, jadi mungkin closing 1 menit nih dari dari perwakilan dari Bapak Kemenpora. Apakah masih terkoneksi 1 menit Pak sama Kang Rikal? Monggo mungkin closingnya, closing statementnya dari Pak Imam Gunawan 1 menit, dari Kang Rikal 1 menit untuk acara kita yang sangat luar biasa ini. Silahkan. Baik, terima kasih. Closingnya adalah mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti bisa mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di seluruh pelosok. Tadi disebutkan oleh Kang Safi dari Pemalang tadi itu, kearifan lokal itu justru menjadi sebuah unggulan yang sangat luar biasa jika dikelola dengan sebaik-baiknya. Di masa industri global seperti ini, maka kearifan lokal menjadi daya saing yang sangat luar biasa gitu. Sehingga untuk keterbatasan itu kami sangat berharap ya, mudah-mudahan HPN bisa menjadi kepanjangan tangan ya untuk menjangkau wilayah-wilayah yang jauh ke pelosok-pelosok
bisa menyediakan mentor-mentor, bisa membantu pendampingan teman-teman yang seperti itu. Saya sepakat dengan Mas Rikal tadi bahwa ada juga banyak ya, bisnis yang potensial tapi dia masih belum bankable, masih belum berbagai macam, tapi ide bisnisnya orisinil dan bagus gitu. Nah ini yang seperti itu perlu dibangun. Mudah-mudahan ya, closing statement dari saya adalah HPN beserta dengan jaringannya bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di kalangan muda Nahdliyin di seluruh Indonesia dimanapun saja berada. Demikian, terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan ulang salam dari Pak Yai Asrarul Ni'am untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Kang Rikal, salam kembali buat Pak Kiai Asrarul Ni'am. Oke, terima kasih moderator, Mas Imam, dan lain sebagainya. Saya ingin memberikan statement bahwa ekonomi kita itu sekarang lagi kisruh RUU HIP, Pancasila dan sebagainya. Sebetulnya Pancasila itu pegangan kita dan ekonomi kita itu belum ada yang menerjemahkan Pancasila terhadap bidang ekonomi. Gitu. Seharusnya ekonomi kita itu adalah ekonomi Pancasila yang sifatnya gotong royong dan berbasis kepada local wisdom atau kearifan lokal yang disampaikan oleh peserta tadi, Kang Syafi'i. Nah ini menarik, kenapa? Karena ketika kita membangun basis local wisdom atau kearifan lokal dengan mengemasnya sebagai misalkan seperti kampung adat dan sebagainya, itu akan lebih mahal gitu nilainya, harganya daripada yang lain gitu. Dan ini penting sekali bahwa kita sebagai warga Indonesia harus tetap berdiri di kaki sendiri. Itu istilah yang dibuat oleh Bung Karno, dan ini diikuti oleh negara Iran atau negara Persia gitu, negara Iran ya. Negara Iran, kenapa dia bisa bikin rudal terus dan nuklir dan sebagainya? Karena dia terinspirasi dari Bung Karno, yaitu berdikari, dan ini tercatat di dalam bukunya Imam Khomeini, sehingga Iran pun berdikari gitu, berdiri di kaki sendiri. Dan kita harus mengambil lagi sumber lokal wisdom dari Bung Karno itu untuk bangkitnya perekonomian kita, berdiri di kaki sendiri. Oke, terima kasih. Syukran ladumtum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron Afwan. Ini terima kasih matur suwun Kang Rikal. Oke, mungkin kita langsung tutup acara yang luar biasa ini, penuh inspiratif dan ditunggu-tunggu 3 bulan ke depan istiqomah. Mangga untuk doa. Ini nanti ada juga pemuda kita, pengusaha kita, yang juga seorang santri, Kang Dedi Purnama, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau ini adalah Chief Operating Officer PT Pemuda HPN. Dengan segala hormat, mangga Kang Dedi Purnama untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri pagi sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afidu bihi wa bihi. Amin. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam niat bertolabul ilmi ini kami panjatkan doa kepadamu dengan niat dalam hati agar kelak kami dapat menjadi pengusaha-pengusaha muda Nahdliyin dengan haluan ahlu sunnah wal jamaah seperti para sinar-sinar kami di himpunan pengusaha Nahdliyin ini. Ya Allah, ya Tuhan kami jadikanlah kami manusia yang bermanfaat, memberi manfaat kepada sesama manusia. Ya Allah, lancarkanlah acara Mina ini dari awal hingga akhir tanpa halangan suatu apapun. Semoga dengan kegiatan Mina ini para peserta memperoleh manfaat
dan dapat memetik ilmu sehingga dapat menjadi pengusaha sukses di kemudian hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami pahala berlimpah kepada para tokoh-tokoh HPN dan para narasumber yang telah bersedia memberikan ilmunya yang bermanfaat kepada kami. Semoga Allah berikan karunia kepada HPN sehingga banyak terlahir pengusaha-pengusaha muda yang berhaluan sunnah al-wajamaah, yang amanah, yang memperhatikan sesama. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga para pengusaha muda HPN dapat menjadi suri tauladan bagi pemuda Nahdiyin lainnya, agar bangkit di tengah kondisi pandemi ini. Semoga dengan acara ini mendekatkan langkah kita bersama agar bersama meningkatkan ekonomi bangsa, terutama warga Nahdiyin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati wasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. A'udzubillahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Deddy Purnama untuk doanya. Insyaallah semoga berkah semua, sukses semua di dunia wal akhirah. Oke, ini jangan keluar dulu karena ada arahan dari CEO HPN. Mungkin saya sebagai moderator Faisal Hilmi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata. Juga para penyelenggara semoga bisa istiqomah 3 bulan ke depan. Silahkan dan juga terima kasih kepada para pembicara dengan luar biasa kayak Asad, terus tadi dari Kemenpora dan juga Kang Rikal. Semoga nanti bisa follow up terus bersama untuk bekerja sama berkolaborasi para peserta juga. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Rendi dilanjutkan untuk follow up-nya. Mas Rendi apa Mas Arya? Enggak, Mas Arya silahkan. Kalau Mas Arya, Mas peserta mohon. Oke, mohon izin masuk ya. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai penghujung di opening. Saya akan memberikan beberapa informasi penting untuk peserta penuh. Yang pertama adalah agenda selanjutnya Millionaire Nahdiyin Academy ini adalah tanggal 25 Juni akan ada sesi talk show antara panitia dengan peserta. Nah, dari mulai tanggal 25, informasi kedua selanjutnya adalah kita mulai Senin. Jadi memang program MYNA ini dua sesi, Senin dan Kamis. Sesi Senin adalah sesi usaha muda. Sesi kedua adalah Imam Gunawan lagi untuk mengisi nanti. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah dari HPN Pusat, DPP HPN, terangan panel diskusi webinar Tagar Bisnis Festival. Nah, ini disingkat dengan Showbiz Fest. Ini tepat besok hari jam 10 pagi. Nah, nanti akan di-share nih. Mungkin host Pak Idripa mohon izin share poster Showbiz Fest HPN agar kita pemuda juga bisa nimbrung bersama para pengusaha-pengusaha yang tentunya senior-senior kita gitu dari Nahdiyin.
mungkin kiai-kiai kita bisa bergabung bersama kiai-kiai di sana. Pak Dripa, mohon bisa di share screen. Oke, sebentar. Jadi HPN ini punya program khusus. Nih, program khusus panel diskusi webinar Saudagar Bisnis Festival. Nah, ini dia salah satu peserta. Nah, tentunya tema menarik gitu. Ini bukan lagi tapi udah pasti di atasnya, udah naik level. Kalau bahasanya operasi UMKM naik kelas ini. Nah, ini dia Selasa tanggal 23 Juni 2020 jam 12 dengan materi Biz and Tech Agility for the New Normal, kecepatan dan ketepatan. Nah, ada narasumbernya dari Ketua Umum ISMI, Ikatan Saudagar, Bapak Dr. Ilham Habibi, Magister MBA nih, Bisnis Administrasi. Dadah. Mantap. Jadi nanti saya share atau panitia share. Karena kita sebagai pemuda bisa nimbrung atau bisa nyemplung lah, ikutan ngalap barokah di agendanya HPN gitu. Mungkin informasi sampai saya istiqomah 3 bulan bersama, kita akan membantu para kader muda ulama. Suara putus-putus. Sinyalnya. Sinyal. Ya. Mas Arya? Saya harap yuk. Suara putus-putus, Kang. Oke, masih sok suaranya. Udah, oke. Jadi saya harap kita semua bisa ikut nimbrung atau ngumpul atau ngalap barokah dari programnya HPN di Tobis Fest tadi. Gitu. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di grup peserta fix kita, jangan keluar selama 3 bulan. Kita akan membantu masalah para UMKM muda Nahdlatul Ulama. Oke, mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan admin grup WA melalui grup matching. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.